Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat sebagai ujian tengah semester mata kuliah manajemen keuangan dengan dosen pengampu Pak Mike Tokoro SEMM. Perkenalkan, nama saya Amil Rizky Sanaki dengan NIM 2022 04 10 14 345. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang konsep budgeting. Memasuki materi pertama, yaitu kita harus ketahui dahulu pengertian konsep budgeting. Apa sih konsep budgeting itu? Jadi konsep budgeting itu adalah proses penyusunan anggaran rencana keuangan yang dengan sistematis berdasarkan program kerja yang sudah disusun, mulai dari kegiatan inti perusahaan, kegiatan produksi, penghitungan gaji karyawan, proyek, dan lainnya. Oke, selanjutnya adalah tujuan budgeting. Tujuan budgeting ini ada 4. Yang pertama adalah pengembangan rencana keuangan yang realistis dan dapat dicapai. Yang kedua yaitu membantu organisasi mencapai tujuannya. Yang ketiga, mengelola keuangan dengan lebih efektif dan efisien. Yang keempat, mengontrol pengeluaran dan meminimalkan risiko kerugian. Oke, materi selanjutnya adalah prinsip budgeting. Yang harus diperhatikan adalah yang pertama itu realisme. Realisme itu adalah anggaran yang harus realistis dan dapat dicapai berdasarkan kondisi keuangan dan tujuan organisasi. Yang kedua adalah komprehensif. Jadi komprehensif ini anggaran yang harus mencakupi semua keuangan organisasi, baik pendapatan maupun pengeluaran. Yang ketiga adalah penjelasan. Anggaran harus jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terkait. Yang keempat, fleksibilitas. Anggaran harus fleksibel dan dapat sesuai dengan perubahan kondisi. Jadi materi selanjutnya adalah langkah-langkah budgeting. Jadi langkah-langkah budgeting ini ada 7. Yang pertama itu adalah perumusan tujuan. Langkah perumusan tujuan ini berarti menetapkan tujuan anggaran yang ingin dicapai. Yang kedua adalah identifikasi aktivitas. Langkah kedua ini mengidentifikasi semua aktivitas yang telah dilakukan pada periode anggaran. Yang ketiga adalah peramalan pendapatan. Nah, ketiga ini adalah memperkirakan pendapatan yang akan diperoleh dalam periode anggaran. Yang keempat adalah peramalan pengeluaran. Jadi yang keempat ini memperkirakan pengeluaran yang akan dilakukan dalam periode anggaran. Yang kelima adalah menyusun anggaran. Yang kelima ini adalah menyusun anggaran berdasarkan data yang telah diperoleh. Yang keenam, implementasi anggaran. Langkah keenam ini mengimplementasikan anggaran yang telah disusun. Yang ketujuh adalah mengendalikan anggaran. Jadi yang terakhir ini untuk mengendalikan anggaran untuk memastikan bahwa anggaran tersebut telah dicapai. Jenis anggaran berdasarkan jangka waktu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah anggaran jangka pendek. Anggaran jangka pendek itu adalah anggaran operasional yang menunjukkan rencana operasi atau kegiatan satu periode akuntansi yang akan datang. Anggaran ini terdiri dari anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran pemakaian bahan baku, anggaran pembelian bahan baku, anggaran upah langsung, anggaran pembelian biaya overhead, anggaran persediaan bahan baku dan bahan jadi, anggaran biaya penjualan dan promosi, anggaran biaya administrasi, anggaran kas, anggaran piutang, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah anggaran jangka panjang. Jadi anggaran jangka panjang ini yang menunjukkan rencana investasi dalam tahunan, anggaran dengan waktu lebih dari 1 tahun. Forecasting budgeting, yaitu budget yang berisi tafsiran forecast tentang kegiatan-kegiatan perusahaan dalam jangka waktu periode tertentu yang akan datang, serta berisi tafsiran forecast tentang keadaan atau posisi. Forecasting budget ini terdiri dari 2 kelompok budget. Yang pertama adalah operating budget. Ialah budget yang berisi tafsiran tentang kegiatan perusahaan dalam jangka waktu atau periode tertentu yang akan datang. Yang kedua adalah financial budget. Ia adalah budget yang berisi tafsiran tentang keadaan atau posisi finansial perusahaan pada suatu saat yang akan datang.
Manfaat anggaran atau budgeting. Yang pertama itu manfaat anggaran adalah angka laba yang dihendaki oleh perusahaan. Yang kedua itu sumber daya yang diharapkan dapat dihasilkan atau digunakan selama periode anggaran yang akan datang. Yang ketiga adalah memberi landasan untuk pengambilan keputusan alternatif yang terbaik. Berikutnya adalah contoh-contoh anggaran. Pelaksanaan program kerja. Yang pertama itu adalah bidang pendidikan. Contohnya itu optimal TPA, rencana masjid 150.000, partisipasi dalam kegiatan kerohanian desa 100.000, bantuan pengadaan Iqro dan Al-Quran. Iqro 10 buah kali 7.500 sama dengan 75.000. B. Al-Quran 10 buah kali 35.000 sama dengan 350.000. Pembuatan taman baca. Buku 1 juta. B. Rak buku 500.000. C. Buku administrasi 100.000. Yang kedua ini contoh dari bidang kesehatan. Posyandu itu ditulisnya itu vitamin A 100 buah dikali 2.000 sama dengan 200 rupiah. B. Susu 100 buah kali 1.500 sama dengan 150.000 rupiah. Pengenalan pola hidup bersih dan sehat. Yang pertama adalah free pembicara 100.000. B itu snack minuman 50 kali 7.000 sama dengan 350.000. Dan di samping ini juga ada contoh-contoh dari produksi sosial, pertanian, dan perikanan. Oke, sekian presentasi dari saya tentang konsep budgeting. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.